Assalamualaikum para pecinta manhwa, dimanapun kalian berada. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan melanjutkan pembahasan Sang Pemburu Dewa, di mana sebelumnya 3 dewa pusat melakukan komunikasi dengan sosok yang memiliki ramalan tentang akan apa yang terjadi. Akan tetapi sosok ini tidak bisa melihat masa depan lagi, dan semuanya akan mulai berjalan tanpa kepastian. Setelah itu dia memadamkan lilin di depannya, menunjukkan komunikasi mereka telah selesai. Kemudian pendeta ini meminta bawahannya untuk melaporkan keberadaan sang pengguna artefak Void. Pria ini melaporkan jika sang Void bergerak ke timur laut dan sejauh ini semuanya sesuai prediksi. Akan tetapi pendeta ini menyebut jika ramalannya sudah berakhir karena terlalu banyak variabel lain sehingga kejadian di luar perkiraan akan terjadi. Saat ini yang terpenting adalah mengendalikan semua variabel yang ada. Walau saat ini para dewa masih di atas angin, tapi mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Baginya bahkan kepakan sayap dari seekor lalat adalah variabel yang tidak boleh diabaikan dan harus diwaspadai. Angin dari kepakan itu dapat kembali sebagai badai, dan jika dikendalikan dengan baik, maka badainya takkan kembali sebagai bencana melainkan sesuatu yang menguntungkan. Maka dari itu dia akan mengirim sosok yang cocok untuk tugas penting ini. Sosok itu adalah Balair dan dia sudah lama tidak menggunakannya. Saat ini terdapat 13 dewa turun, diantaranya 3 dewa agung yang memerintah tempat suci besar di utara dan barat maupun selatan. Lalu terdapat 9 dewa dari tempat suci kecil yang tersebar di seluruh dunia. Saat ini dunia telah berada dalam kendali para dewa dengan pengaruh hingga 80% dan mereka terus memperluas pengaruhnya. Tujuan utama dari Walter dan pasukannya adalah menghancurkan semua tempat suci demi merebut kembali kebebasan umat manusia. Dail mengerti dan sekarang sang dewa emas sudah dikalahkan, yang berarti tersisa 12 dewa lainnya yang harus diburu. Namun Walter menganggap hitungan itu hanyalah sekedar bilangan yang terlihat dan mungkin saja masih terdapat dewa lainnya yang tidak ada dalam data. Sebagai unit pemburu dewa, maka misi pertama Dail serta yang lainnya adalah wilayah utara. Alasan misi ini bukanlah tanpa sebab, di mana komunikasi dengan pangkalan utara terputus tanpa alasan yang diketahui dan mungkin saja ini adalah invasi yang dilakukan oleh para dewa maupun pemujanya. Misi mereka ada 2 dan yang pertama adalah menyelidiki tempat suci di sana, sekaligus mengirim formula serum ke pangkalan utara. Lalu Katie menyela jika dia sudah paham inti dari misinya, tapi apakah tim ini sudah pantas? Dia tak memungkiri jika Dail pastinya akan ikut karena dia adalah yang terkuat saat ini. Lalu ada kuit yang dibutuhkan untuk mengirimkan formulanya. Tapi dia tak mengerti kenapa Simon dan Hana harus ikut dalam misi ini. Hana yang mendengar itu tertawa dan mengatakan jika dia bukanlah lagi komandan di markas ini karena posisi itu lebih cocok untuk Walter. Katie paham, tapi dia enggan membawa Simon karena dia pastinya hanya akan menjadi beban. Saat Simon marah, maka Katie menampakkan wajah yang menyeramkan karena dia bisa mematahkan lehernya saat ini juga jika dia menginginkannya. Hana kembali tertawa disebabkan tanpa Simon, maka ini tidak akan bisa diselesaikan. Simon yang mendengar terkejut, dan kenapa dia adalah kunci dari misi ini. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun memulai perjalanannya dan Simon tampak sangat kesal. Bagaimana tidak, kunci dari misi yang dimaksud oleh Hana adalah menjadikannya sopir untuk perjalanan ini.
Lalu Hana meminta Simon bersemangat karena Simon mengenal beberapa tetua di wilayah utara, dan mungkin saja mereka akan mengakui kontribusinya. Jika berhasil, maka Simon bisa saja diangkat menjadi anggota dewan. Seketika Simon tertawa dan Hana tak menyangka mengakali pria seperti Simon sangatlah mudah. Perjalanan ini sudah cukup lama dan tempat sucinya mungkin saja akan segera terlihat. Sementara itu di dalam truk kuit menginformasikan jika tempat suci seharusnya ada di depan sesuai yang diprediksi, tapi kenapa tidak ada apapun di sana. Hana merasa sesuatu bisa saja ada di sana disebabkan semuanya masih tertutupi debu. Berdasarkan informasi mereka seharusnya sudah memasuki wilayah tempat suci dan hal ini sangatlah aneh. Dale tiba-tiba mengingat perkataan Walter di mana setiap tempat suci memiliki kuil dan bagi para dewa kuil itu seperti pagar. Di dalam pagar itu adalah tempat mereka membesarkan para pengikutnya untuk digunakan sebagai tumbal dari kekuatan para dewa. Saat Walter menjelaskan itu, maka Dale menanyakan apakah ada dewa yang tidak memiliki kuil. Sejauh ini Walter belum pernah menemukannya, dan jika ada maka dewa itu memiliki temperamen yang tidak normal, seakan menyukai penyerangan. Bahkan Walter berharap jika dia dan pasukannya takkan bertemu dengan dewa yang tidak normal seperti itu. Bagi umat manusia tanpa Tuhan, para dewa juga disebut sebagai pengembala yang meternakkan mangsanya, tapi kali ini dewa yang ada di hadapannya sangat berbeda. Di mana dia bukanlah pengembala melainkan seorang pemburu yang langsung menggunakan umat manusia sebagai sumber kekuatannya tanpa merawatnya. Dia tidaklah memasang jebakan dengan memberikan kehidupan yang bagus di dalam tempat suci, melainkan langsung memperlihatkan betapa mengerikan sosoknya. Di saat yang sama segumpal merah dengan jumlah banyak mulai berjatuhan dari langit seperti hujan. Dewa ini menyebut jika manusia di hadapannya telah berbuat dosa dengan meninggalkan Tuhan mereka bahkan hidup tanpa arah tujuan. Maka dari itu dia menganggap manusia jenis seperti mereka adalah sesuatu yang harus disingkirkan dari dunia ini. Misinya adalah membersihkan segala manusia yang kotor dan segumpal daging yang berjatuhan itu membentuk makhluk layaknya manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Dale yang melihat adanya ancaman segera meminta yang lainnya untuk berlindung di belakangnya. Walter juga pernah memperingatkan agar para manusia tidak menghadapi para dewa secara langsung dan hal itu membuat Dale penasaran. Bagi Walter informasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan hal itu harus didapatkan terlebih dahulu. Langkah pertama untuk mengincar dewa adalah mencari informasi dari pengikutnya tentang kekuatan yang mereka miliki sehingga dapat melawannya dengan kekuatan iblis yang tepat. Tetapi untuk dewa yang tidak membesarkan pengikutnya, maka mengetahui hal itu takkan tercapai tanpa adanya pertarungan secara langsung. Pertarungan yang tidak disiapkan secara matang akan menimbulkan banyak variabel yang tak terduga dan membuat manusia rentang mati begitu saja. Lalu sang dewa mengutarakan niatnya untuk memberikan kesempatan terakhir kepada para manusia di hadapannya untuk menjadi bahan bakar untuk kekuatannya. Dengan menjadi bagian dari dalam dirinya, maka dia menganggap mereka semua akan terbebas dari penderitaan. Jika bersedia maka sang dewa akan menghargainya dan mereka semua akan memiliki kebahagiaan tiada banding dengan menyatu dengannya. Jika menolak maka dia akan memberikan rasa sakit sebelum kematian mereka karena berani menantangnya. Dale benar-benar tak menyangka adanya dewa yang tidak memiliki kuil maupun pengikut.
Sekarang mereka berada di posisi yang rumit dengan banyaknya musuh yang mengepungnya, dan untuk membereskan semuanya maka dibutuhkan setidaknya iblis level menengah. Dail bisa saja menghabisi semuanya, tetapi jika melancarkan serangan dalam skala besar maka rekannya mungkin saja akan terkena dampaknya. Dia terus memikirkan apa yang harus dilakukannya dan iblis apa yang cocok untuk digunakannya dalam situasi ini. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja sebuah serangan melesat ke arahnya. Namun Katie segera mengatasinya sambil meminta Dail untuk fokus karena musuh kapan saja bisa menyerang dari area depan maupun belakangnya. Katie mempertanyakan kenapa Dail bersikap seperti ini dan apa yang sedang ditunggunya. Dia pun menjawab jika dirinya sedang mencari cara untuk menyerang sambil melindungi yang tidak bisa bertarung. Namun Katie muak mendengar itu karena Dail seakan meremehkan markas timur dengan menganggap Simon dan Hana tidak bisa bertarung. Di dalam markas timur hanya anak-anak serta lansia yang tidak bisa bertarung, tapi yang lainnya selalu berlatih untuk menghadapi situasi terburuk seperti saat ini. Yang benar saja Simon menggunakan senjata api miliknya dengan mulai membakar tiap musuh yang datang ke arahnya. Dia merupakan pria yang ahli dalam bidang senjata, sedangkan Hana dan Kuit merupakan senior yang sudah melewati berbagai macam perang bersama. Lalu Hana meminta Dail dan Katie tetap berada di tempat suci, sekaligus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang dewa yang dihadapinya, sedangkan dia dan yang lainnya akan menganalisa luar di tempat suci. Hanya saja Dail penasaran bagaimana cara mereka meninggalkan kepungan dari musuh yang mengelilinginya. Hana pun mulai menggunakan kekuatannya dengan tangan yang terbuat dari robot. Walau dia perempuan, tapi dia tetaplah mantan pemimpin di markas timur, dan sebelum pergi dia memerintahkan kepada Kuit mengambil satu musuh untuk dianalisa sementara Simon memegang kemudi. Tubuh Hana yang berubah membuat Dail sangat terkejut dan Katie memberitahu secara teknis tubuh Hana adalah robot tapi otaknya tetaplah manusia. Dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi menurut informasi seorang dewa telah melakukan sesuatu padanya. Yang benar saja Hana dapat melancarkan serangan yang begitu dahsyat, hingga membuat para musuh dari arah pelariannya dihancurkan. Dalam markas timur Hana dianggap sebagai petarung terkuat di antara semuanya. Maka dari itu dia terus menertawakan Dail yang menganggap posisi komandan adalah tempat yang bisa diduduki sembarangan orang. Meski kekuatannya dahsyat, tapi tubuh robotnya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan jika terus bertarung maka tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Dengan ini maka Hana serta yang lainnya berhasil pergi meninggalkan Dail dan Katie bersama sang dewa. Di saat yang sama perhatian Dail tertuju pada makhluk aneh yang menempel di tubuhnya. Dia tak menyangka makhluk ini masih bisa bergerak, walau sudah mendapatkan serangan yang telak. Selain itu makhluk tersebut memiliki wajah manusia di dadanya, menunjukkan jika ini adalah manusia yang dijadikan bahan bakar untuk kekuatan dewa itu. Kemudian Dail memikirkan sesuatu yang menarik, bahkan bisa menebak kekuatan dewa yang akan dihadapinya. Walau hal ini hanya sebatas tebakan, tapi jika benar maka serangannya dapat berefek padanya. Dengan ini maka perburuan sang dewa akan dimulai. Sementara itu Kuit mulai menganalisa makhluk yang dicurinya dan menemukan susunan anatominya bukanlah bagian dari hewan maupun tumbuhan. Kekuatannya jelas berasal dari sebuah energi, tapi makhluk itu tergolong uniseluler. Kemudian Hana menghubungi Dail karena menemukan sesuatu.
di mana makhluk aneh yang mengelilingi sang dewa akan berhenti bergerak di luar tempat suci. Kemudian Dail mengatakan pendapatnya jika makhluk itu bukanlah sekedar makhluk biasa melainkan dewa itu sendiri. Tapi bukan berarti dia adalah dewa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari dewa yang sekarang mereka hadapi. Saat dirinya melawan sang dewa emas Farik, dirinya juga melihat sesuatu yang serupa di dalam kuil miliknya, di mana Farik memajang semua persembahan di tempat koleksinya, dan awalnya Dail mengira jika dewa itu memiliki obsesi akan seni. Namun saat terpojok, maka dewa itu mulai menyerap semua persembahannya. Hal ini menunjukkan jika para dewa tidak hanya mengambil jiwa manusia, tapi mengambil tubuh pemilik jiwa. Maka dari itu Dail menarik kesimpulan jika bentuk itu bukanlah makhluk yang terpisah dari sang dewa. Seluruh dari tempat suci adalah kekuasaannya dan para bala tentaranya adalah bentuk dari kekuatannya sendiri. Meski begitu baik Dail maupun Katie tidaklah gentar sama sekali. Bahkan Dail menganggap jika seluruh tempat ini adalah sang dewa itu sendiri, maka menangkapnya akan lebih mudah. Walter pernah mengatakan cara untuk melawan dewa yang tanpa informasi mengenai kekuatannya, di mana serangan pertama yang harus dilakukan adalah mendesaknya keluar. Kelemahan umum semua dewa adalah mereka yang tidak bisa menggunakan kekuatannya di luar tempat suci miliknya, dan untuk itulah mereka menciptakan tempat suci sekaligus menginginkan pengikut untuk berburu manusia lainnya. Hanya saja untuk melakukan itu terdapat beberapa syarat yang dapat dikatakan mustahil untuk dilakukan. Syarat itu adalah berat yang dimiliki oleh para dewa, karena mereka merupakan makhluk raksasa. Tapi dewa tempat ini membagi dirinya menjadi banyak demi menciptakan pasukan dibandingkan dengan tubuh utamanya, maka pasukannya jauh lebih kecil dan ringan. Maka dari itu mereka berdua harus menyingkirkan pasukan itu sebelum sang dewa menyerap mereka semua kembali untuk meningkatkan kekuatan tunggalnya. Berdasarkan apa yang dilihatnya, maka Dail menyarankan untuk menggunakan iblis nomor 8 dan 16 untuk bertarung. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun mulai meminjam kekuatan iblis yang dimaksud ditandai dengan perubahan dari tubuhnya. Ini adalah wujud dari kedua iblis yang mereka gunakan, dan sekarang pertarungan akan dimulai. Baik Katie dan Dail akan melakukan penaklukan dewa pertama mereka sebagai rekan tim dalam unit pemburu para dewa. Di sana Dail melompat ke udara berbanding terbalik dengan Katie yang menyerang pada area bawah. Agar serangan Dail bekerja, maka dia harus berada di dekat tubuh utama sang dewa. Yang menjadi masalahnya adalah para pasukan yang mengelilingi tubuh utamanya dengan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu Katie akan membuka jalan dengan mengalahkan musuh yang berada di depannya. Hanya saja jumlah musuh yang sangat banyak dan hal ini akan memakan waktu yang lama. Tubuh Katie juga tidak bertahan terus-menerus disebabkan meminjam kekuatan iblis, sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Seperti yang diprediksinya, pertarungan ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Para pasukan sang dewa tidak berhenti berdatangan dan lengah sedikit saja akan menjadi masalah untuknya, bahkan nyawanya bisa hilang. Tapi dia memiliki kekuatan iblis yang cocok untuk menghadapi musuh yang banyak. Namun Dail telah memperingatkan agar Katie tidak menggunakan kekuatan iblis lain sampai misi ini selesai. Jika situasinya makin berbahaya, maka Dail menyarankannya untuk segera melarikan diri dan meninggalkannya. Namun Katie bukan tipe yang suka melarikan diri disebabkan ingatan masa lalunya yang buruk.
Maka dari itu dia akan berjuang dan terus bertarung hingga musuhnya tumbang. Dalam waktu singkat Katie melancarkan sebuah serangan dahsyat dengan peningkatan kekuatan yang tidak normal hingga menghancurkan tubuh para pasukan di depannya. Tak hanya itu, serangannya ini melesat hingga menjangkau tubuh utama sang dewa. Dia pun segera melesat maju dengan tarikan dari senjata miliknya. Sekarang Katie telah berada tepat di bagian tubuh utama sang dewa. Meski begitu dia tidak boleh lengah sedikit pun karena kematian dapat mendatanginya kapan saja. Dengan keterampilan miliknya, maka dia mengatasi musuh yang mendekatinya. Sekarang giliran Dail untuk melakukan aksinya. Yang benar saja Dail masih melayang di udara sambil memuji kontribusi yang dilakukan oleh Katie. Sekarang situasinya sudah mendukung dan dia akan segera memulai rencananya.